Ladies and gentlemen, selamat datang semuanya ke channel Kau Crypto. Gue bikin video hari ini karena gue agak kaget kemarin saat gue live public, saat gue baru pulang dari Singapura, banyak banget orang-orang yang masih pikir weekly cycle low-nya tuh bakal datang lebih rendah daripada low kemarin, dan orang-orang masih expect Bitcoin bakal turun junam ke bawah gara-gara kebanyakan orang itu ketinggalan. Jadi di video ini gue bakal ngejelasin 3 poin ini. Nomor 1 adalah penjelasan full WCL DCL, biar kalian semuanya paham, biar kalian yang cuman sekilas-sekilas nonton doang, jujur nggak ada gunanya ya kalau kalian cuman sekilas nonton doang, tahu kalau ada WCL daerah sini, ada DCL daerah sini, yang sampai sekarang kebingungan kok nggak datang-datang. Gue bakal jelasin ke kalian semua ya, karena faktanya adalah WCL sama DCL udah lewat. Nomor 2 adalah gue bakal jelasin ke kalian semua 3 solusi buat orang-orang yang ketinggalan. Jadi tinggal pilih aja dari 3 solusi itu yang bakal gue kasih tahu nanti di tengah. Sama nomor 3, gue bakal jelasin bull market bisa aja ngetop lebih awal gara-gara tanda-tandanya udah mulai banyak. Kita langsung masuk ke weekly cycle low, daily cycle low, dan sesuai yang tadi gue ngomong di awal, weekly cycle low dan daily cycle low-nya sudah lewat ya. Bener-bener sudah lewat, yaitu weekly cycle low-nya di sini dan daily cycle low-nya di sini di tanggal 26 di harga 108.500. Kok kemarin nggak bisa turun lagi ke bawah? Sesuai sama yang gue bilang di sini, last dip dari bull run cycle ini, dan harusnya kalian udah tahu ya, cuman gue bakal ngulangin lagi. DCL, WCL, dan extended yearly cycle lows yang di sini, yang bertahun-tahun ya, 2,5 tahun bull run, 1,5 tahun bear market, itu tidak bisa menentukan harga. Jadi kita nggak tahu sebenarnya di daerah sini WCL-nya bakal jatuh di berapa. Kita nggak tahu juga kalau ini bisa kejadian. Tapi jujur aja, ini nggak sesuai ekspektasi channel ini sama sekali. Kita masih antisipasi, tadinya kita antisipasi tanggal 13 turun. Tapi kalau daily cycle low-nya mau dibuat di awal range, dan weekly cycle low-nya juga mau dibuat di awal range, itu nggak masalah sama sekali gara-gara semuanya masih ngikutin teori. Nah, harusnya kalian semua tahu, setiap weekly cycle low itu kita tidak boleh ada invalidasi harga di bawah WCL tersebut, karena kalau ada tembus harga di bawah weekly cycle low ini, itu definisinya dari bear market. Kita benar-benar tidak mau lihat weekly cycle low ini itu diinvalidasi. Yang penting 2 weekly cycle low ini tidak boleh diinvalidasi, gara-gara definisi bear market adalah saat weekly cycle low paling recent diinvalidasi. Datangnya dari mana weekly cycle low, daily cycle low? Datangnya dari 4-year cycle theory. Kita selalu lihat ada 2,5 tahun bull market, 1,5 tahun bear market, 2,5 tahun bull market, 1,5 tahun bear market, 2,5 tahun bull market juga, dan 1,5 tahun bear market. Sama kayak DCL, WCL. YCL, yearly cycle lows, juga nggak bisa nentuin harga. Kita nggak tahu topnya bakal sampai mana. Kita nggak tahu bottomnya sampai mana. Kalau bottomnya cuma sampai misalkan 80.000 atau 90.000, ya udah kita naikin dari sini ke atas sini, ke sini nih. Kalau bottomnya lebih rendah, misalkan balik lagi ke 30.000, ya udah kita turunin ke bawah. Kita tidak bisa tahu dari cycle theory doang ya. Kita tidak bisa tahu harganya tuh bisa naik sampai berapa, bisa turun sampai berapa. Karena cycle theory, ini gue bakal ulangin berkali-kali di video ini ya. Cycle theory cuman memprediksikan waktu. Cycle theory cuma bilang di daerah sini ada lows untuk yearly cycles. Sama juga kalau kita turun ke time frame yang lebih rendah, harga yang recent ya, yang daerah sini, yang saat harganya di sini, cycle theory juga bilang dari sebelum kita masuk, daerah sini itu ada lows, ya, ada daily satu daerah sini, sama weekly satu daerah sini. Dan kebetulan maunya cuma turun di bawah sini, habis itu langsung naik lagi ke atas. Di live minggu lalu gue juga bilang kalau last dip ini itu beneran the last dip dari crypto market. Saat weekly cycle low ini udah dibentuk dan harganya saat itu nggak tahu ya berapa, ini bakal jadi last dipnya dari bull market ini. Udah nggak ada dip-dip massal lagi, karena kita udah lihat berkali-kali sebelumnya juga, setiap weekly cycle low itu bikin bottom. Harganya tidak bisa tembus di bawah situ lagi. Sama kayak di sini, sama kayak di sini, sama kayak di sini. Harga Bitcoin itu nggak mau dan nggak boleh malah tembus ke bawah, gara-gara yang tadi gue bilang, itu bakal masuk bear market. Jadi, kalau kita asumsi weekly cycle low-nya di sini, artinya harga mau dump-dumpnya, harusnya harganya tuh cuma retest daerah sini dan tidak boleh tembus di bawah. Di sini gue juga udah bilang, di live sebelumnya, sebelum yang gue buat last dip ini, gue udah ngasih tahu kalian, di public lo ya, untuk akumulasi bukan dari sini, tapi dari sini. Buat orang-orang yang satu masih punya duit banyak, dan atau dua, takut harganya nggak bisa makin turun. Gue udah ngomong ini berkali-kali di live sebelumnya, coba nonton aja sebagai bukti ya kalau kalian nggak percaya. Gue udah ngasih tahu kalian suruh akumulasi malah di sejak 112.
Gue suruh DCA sejak BTC 112, habis itu turun ke 109, turun ke sini ya. Apa yang gue saranin, terus-terusan DCA. Karena saat itu harga ini belum ada, kita lagi menuju weekly cycle low, berapapun harganya turun, kita welcome dan kita masuk lebih banyak, tambahin margin all in kalau bisa. Gue suruh di DCA saat BTC turun ke 109, kemarin nge-bottom out di 108-an ya, sama-sama 109 sih. Dan gue suruh di DCA juga saat harganya reversal naik ke atas. Gara-gara di live terakhir, sekali lagi ya, semuanya udah gue kasih tahu di live terakhir, itu adalah kita bakal stop DCA, dan cuman bakal stop DCA, cuman bakal stop nyicil, sampai harga ini ditembus. Sampai BTC bisa tembus level ini. Jadi kalau kalian ngikutin DCA plan kita, rencana strategi nyicil kita tuh nyicil dari sini ke bawah, ke atas, ke sini. Kok kenapa nyicil? Kenapa nggak nunggu sampai bottom? Gara-gara kita tidak tahu bottomnya bisa kapan, bisa datang berapa. Karena kemarin asumsinya kita mau lihat bottom di 3 Oktober. Kejadian nggak? Nggak. 13 Oktober sekarang, next, untuk weekly cycle low. Bakal kejadian nggak? Rasa gue juga udah nggak. Kenapa? Gara-gara kita udah dapet bottom di sini dan pump semua ini, itu bakal bikin Bitcoin, bikin sellers susah banget buat nurunin harga lebih dalam. Ya, nggak berarti impossible buat Bitcoin retest. Gara-gara kita udah pernah lihat Bitcoin retest beberapa kali, apalagi ngomongin weekly cycles ya. Ini nggak ada retest, ini nggak ada retest, ini juga ada retest. Naik, turun ke bawah, baru langsung naik lagi ke atas. Tapi ingat, kalau udah ngomongin retest, artinya kita udah ngomongin buang-buang waktu. Karena butuh waktu dari sini, dari atas sini, untuk Bitcoin turun lagi ke bawah, untuk Bitcoin naik lagi ke atas. Dan kalau pergerakannya kayak gini pas, ini bakal ngebuang seluruh bulan Oktober, cuman buat turun dan naik lagi. Dimana kita udah nggak mau lihat Bitcoin di akhir bulan Oktober masih di sini aja, masih stagnan di level 120-an ataupun 123. Kita mau lihat di akhir bulan Oktober udah masuk ke 130, 140-an. Dan di November udah langsung nge-claim 150 ataupun lebih. Karena target kita meskipun 150 itu sebagai all time high, ini masih sebagai target konservatif. Target all time high bangetnya yang kita udah taruh udah lama ya itu 180, syukur-syukur dapat di sini. Tapi yang pasti 150 kita udah mulai selling massal. Jadi kalau kalian nungguin sampai tanggal 3 Oktober baru all in, itu bukan cara main cycle theory ya. Gara-gara kita tidak tahu lows-nya tuh bakal dibikin dari mana. Karena saat itu harganya masih di sini, ini sama ini belum ada ya. Gimana caranya kita tahu? Ini masih ada sih. Gimana caranya kita tahu kalau Bitcoin bakal low-nya di sini, Bitcoin bakal low-nya di sini? Jawabannya adalah kita nggak tahu. Makanya saran gua, malah strategi yang kita lakukan di DCL dan WCL sebelum-sebelumnya, nggak di sini doang loh. Di sini, di sini, di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini, dan di bawah-bawah sini, itu kita bukan langsung lamsam jebret satu harga. Enggak, kita dollar cost average terus-menerus. Biar kalau kejadian kayak gini, kita masih selamat. Kalau kejadian kayak gini, kita masih selamat. Kalau kejadian kayak gini, kita masih untung banget. Dan nggak bakal kebawa FOMO kalau harganya naik ataupun harganya turun terlalu dalam. Buat orang-orang yang penasaran, weekly cycle low itu punya range sekitar 28-32 minggu. Karena namanya weekly cycle low, harus kita naikin ke time frame weekly dan di track pakai time frame weekly. Kalau daily cycle low, itu kita harus turun ke time frame daily. Dan range dari sini ke sini itu 60 hari. Dan kalau kita masuk ke yearly cycle lows, ya namanya juga yearly ya, jadi kita harus track pakai time frame yang lebih tinggi. Kalau bisa weekly, kalau bisa bulanan. Gua nggak rekomen pakai yearly candle, gara-gara aneh ya kalau pakai yearly candle. Cuma ada 4 bar doang, jadi makanya gue biasanya pakai weekly candle. Ini di track pakai hitungan tahun. Sebenarnya hitungan bulan sih. Hitungan bulannya itu sekitar 45 sampai 50 bulan. Tapi kalau dalam hitungan tahun gampang banget, cuma tambahin 2 ini aja kayak sebelumnya. Kalian semua udah tahu dari sini ke sini, dari lows ke lows itu sekitar 4 tahun. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu 3 solusi buat orang-orang yang ketinggalan. Solusi nomor 1, untuk orang-orang yang riskon tapi ketinggalan, adalah mulai dollar cost average dari harga sekarang dan tidak peduli kalau harganya naik ataupun harganya turun. Kalau harganya naik, setidaknya kalian bisa average, nggak di atas, nggak di bawah, tapi di tengah-tengah. Kalau harganya turun, artinya bagus ya. Artinya kalian bisa dapat average-nya makin turun ke bawah sebelum nanti reversal, biar dapat harganya average-nya di harga murah. Itulah kenapa strategi nomor 1 itu ampuh banget, nggak stres, nggak bikin kalian panikan juga, nggak bikin kalian FOMO, yaitu masuk aja margin dikit demi dikit demi dikit demi dikit setiap hari,
Kalau harganya naik sama ya, dikit demi dikit ke atas. Berapapun harganya, sampai kapan? Sampai November, cut off, selesai. Jangan dollar cost average lagi dan cari selling opportunity. Perbandingan sama lump sum langsung jebret di harga yang segini adalah lu bukan investing, tapi lu gambling. Lu pikir, gue takut harganya makin naik ke atas, ya udah gue langsung taruh semua net worth gue aja di sini dengan harapan naik lagi ke atas. Pertanyaan gue ke kalian semua adalah, kalian mau lihat nggak Bitcoin turun lagi ke 120? Buat orang-orang yang lump sum, udah nggak mau. Kenapa? Karena mereka udah punya posisi terlalu banyak, mereka tidak mau lihat harganya makin turun. Untuk yang lump sum, lu pasti bakal stres. Harganya nggak naik-naik, harganya nggak turun-turun, misalkan segini-segini aja, lu bakal nanya setiap hari, aduh ini gimana nih, gimana nih, gimana. Saran terbaik, biar nggak menguras mental dan tidak menguras duit, kalau harganya beneran, misalkan udah ngetop ya, amit-amit udah ngetop, itu adalah masuk DCA hari demi hari, sampai November stop. Solusi nomor 2 adalah kalian terima portofolio kalian yang sekarang lagi naik sebagai apa adanya. Tahu aja kalau kalian udah telat, tahu kalau kalian nggak mau masuk lebih banyak gara-gara harganya udah mahal, biarkan portofolionya running terus naik ke atas. Kalau ada satu koin atau dua koin yang kebetulan lagi hype di tengah-tengah jalan, mungkin kita bisa tambahin posisi lagi. Tapi untuk portofolio utama, jangan ditambahin lagi. Karena sayang, average buy position kalian yang udah di bawah, dirusak karena kalian beli di atas. Dengan kata lain, lu pasrahin aja portofolio yang udah ada, dan lu fokusin duit ini ke buying opportunity lain atau solusi nomor 3. Solusi nomor 3, kalau lu bener-bener ketinggalan, terima kekalahan dari bull market ini dan fokus semua effort kalian, baik itu dari belajar trading, belajar shorting, belajar ngelong, belajar margin, belajar leverage, untuk main shorting di bear market. Karena ingat, yang gue udah ngajarin berkali-kali ke kalian semua, cycle ini bentar lagi memang mau habis ya. Dan last dip-nya udah lewat. Kita lebih dekat ke bear market daripada Bitcoin ke 300.000 ya. Karena kita udah nggak punya waktu lagi. Dan saat bear market, ini tuh sebenarnya gampang banget buat nyari duit. Tinggal taruh di atas, invalidasi weekly cycle low, dan harga itu tidak bakal balik lagi ke atas weekly cycle low. Kita tinggal shorting full ke bawah, jadi di tengah-tengah bear market lu bisa profit maksimal sebelum kita pivot semuanya ke spot plus untuk crypto market, biar kita main yang gue udah bilang di live sebelumnya sebagai cycle terbesar BTC. Karena di tengah-tengah sini ada QE, ada rate cuts banyak, ada gold repricing, dan lain-lain. Jadi banyak banget opportunity, peluang buat kita bisa profit maksimal di bear market dan profit maksimal juga sebelum kita masuk ke bull market berikutnya. Sama yang terakhir, gue mau ngasih tahu kalian atau gue mau ngasih argumen ya kenapa Bitcoin dan bull market ini bisa ngetop lebih awal. Kemarin di live stream gue sempat mention kalau salah satu alasannya adalah gara-gara saham. Karena kalau kita mau ngomongin tops dari BTC, tops dari Ethereum, itu kita harus lihat general markets gimana. Karena Bitcoin itu ngetop, bukan cuma Bitcoin ngetop sendiri. Bitcoin ngetop, rentan S&P juga ngetop, rentan emas juga ngetop, malah semua aset risky itu bakal ngetop juga. Daripada kita cuma asumsiin Bitcoin kapan topnya, kita lihat pasar-pasar yang lebih gede. Contohnya, pasar yang market cap-nya 25 kali lipat dari BTC, yaitu S&P 500. Dimana S&P ini sejak bikin dump drastis di bulan April gara-gara tarif, ini full pump terus naik ke atas. Kemarin di minggu lalu ya, 2 minggu lalu mungkin, kita bilang kalau BTC bentar lagi mau masuk ke weekly cycle low, bentar lagi masuk ke daily cycle low yang sekarang, tapi dibantu juga atau ditambahin keyakinannya kalau saham bisa turun. Kalau saham bisa turun, BTC udah fix bakal turun ke weekly cycle low-nya di tanggal 13. Harusnya kayak gitu. Tapi apa yang terjadi di saham? Saham terus-terusan naik, itulah kenapa BTC juga ikut-ikutan naik. Kebetulan BTC bikin low-nya di mana? Di sini. Naik, konsolidasinya di mana? Di sini. Pump-nya juga di mana? Di sini tuh. Ngikutin saham 100%. Dan lebih sayangnya lagi, Bitcoin itu udah nggak dapat low-nya. Artinya low-nya memang di situ. Artinya low untuk saham juga di sini. Nggak sesuai sama antisipasi kita, yaitu kita mau lihat saham turun ke bawah sini, flush besar sebelum kita lihat all time high. Biar semua market seperti emas, seperti saham, dan seperti Bitcoin bisa naik berbarengan dan bakal turun berbarengan nanti saat bear market tahun depan. Tapi gara-gara itu nggak kejadian dan saham naik terus, ini jadi masalah. Saham itu nggak hanya all time high di sini, dan malah terus-terusan all time high saat harganya naik terus ya. Ini bener-bener kacau. Aset terbesar di dunia lewatin all time high terus-menerus tanpa ada penurunan drastis ya, bisa dibilang koreksi drastis selama 6 bulan, itu nggak normal. Pertanyaan yang paling besar adalah apakah investor di Amerika ya
udah mulai nge-price in tops lebih awal. Gara-gara kalau mereka nge-price in misalkan tops di tahun 2026, pertengahan tahun 2026 deh, ini saham bisa aja dikasih turun, dikasih turun, dikasih turun. Iya nggak? Bener atau tidak? Tapi kenapa saham ini kayak dipaksa naik semuanya tanpa ada, jujur aja deh, nggak ada news, nggak ada fenomena makroekonomi yang membuat risky assets tuh harus naik. Apalagi kalau kita lihat juga, saham naik, emas naik, silver juga naik. Emas selalu dijadikan safe haven loh. Kenapa aset ini yang harusnya aman, harusnya nggak volatile, naik sekitar berapa? Sejak tahun 2024 ya, 2024 awal deh, Januari. Dari sini ke atas, naik sekitar 100% dalam setahun, setahun setengah. Yang harusnya jadi safe haven, yang harusnya jadi aset aman, itu pergerakannya lebih dekat ke Bitcoin, lebih dekat ke meme coins daripada emas yang dulu. Emas yang dulu bukan yang sekarang. Dan kita semua tahu ya, kalau emas melambung tinggi, naik tinggi, artinya ada masalah gede di makroekonomi. Artinya ada masalah gede di pasar risky assets. Dixie juga sempat naik. Ini nggak make sense. Makroekonomi Amerika tuh lagi diputar-putar, lagi dikocok-kocok, dan kita semua ngerti ujung-ujungnya apa. Itulah kenapa di awal gue bilang, apakah saham ini udah nge-price in tops? Gara-gara ketidakkacauan ini, apalagi bentar lagi resesi ya, itu semuanya udah di-priced in sama investor-investor, sama yang ngerti markets. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hampir parabolik ya. Malah kalau kita dapat satu angle lagi yang kayak gini, dan pergerakannya benar-benar vertikal, itu bukan bottom signal lagi ya. Ini udah top signal full buat kita semua. Apalagi kalau kita lihat ke belakang, saham ini udah terus-terusan pump sejak tahun 2020. Orang-orang yang beli di 3.000 sekarang udah merealisasikan 2x. 2x hampir 2x untuk sahamnya dong, megang spot doang. Sebagai aset 50 triliun dolar. Bener-bener nggak sustainable. Kenaikan ini itu tidak sustainable. Dan terakhir kita lihat kenaikan saham yang hampir seagresif ini. Ini lebih agresif by the way. Lihat sudutnya aja. Lihat angle-nya aja. Tuh. Ini nggak sustainable ya guys ya. Tapi terakhir kita lihat kayak gini, saham langsung turun jebret sekitar 25%. Bitcoin, nggak usah ngomongin Bitcoin ya, Bitcoin turun lebih dalam lagi. Dari 65 ke 15, sekitar 60, 70, 80%. Terakhir kita lihat saham rally segini doang, saham turun 25, Bitcoin turun 80. Ini gimana guys? Apalagi kita juga semakin lihat tanda-tanda resesi yang kita udah bahas dari kapan tahu, dari tahun 2024 ya, bentar lagi udah ganti tahun lagi, 2026 sekarang. Dari tahun 2024 kita udah bilang kalau di akhir bull market ini kita bakal lihat resesi besar. Tahun 2025 akhir udah kita lihat resesi, malah sekarang beberapa dari kalian udah argue kalau kita udah masuk resesi. Dimana Amerika tuh bakal lihat 2 rate cuts lagi sebelum 2025 ditutup. Trump planning $2.000 stimulus per orang. Duitnya dari mana? Coba pikir deh. Duitnya dari QE. Jadi printer bentar lagi dinyalain, tapi inget printer kalau mau dinyalain, makroekonomi harus apa? Harus masuk resesi. Itulah kenapa 2 rate cuts lagi bakal nge-solidify, bakal bener-bener bikin Amerika susah. Markets ada kemungkinan besar bakal turun saat resesi, dan ada kemungkinan S&P ini udah nge-priced in market tops. Karena semua investor, at least investor yang pinter-pinter ya, kalau kalian nggak ngerti makroekonomi nggak apa-apa, tapi investor yang pinter tahu kalau rate cuts itu bukan sesuatu yang bullish, tapi sesuatu yang bearish. Yang gue selalu bilang di channel ini, rate cuts itu bullish short term, bearish long term. Bearish long term, kalau kita dapat rate cuts lebih dari 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali, dan kita udah nge-price in 3 rate cuts sebelum tahun 2025 ini selesai. Yang kita prediksikan masih sama, di awal tahun depan, di tahun 2026, kita bakal lihat resesi besar, markets bakal turun, Bitcoin bakal turun sekitar 60% lagi, altcoins bakal semuanya hancur, menuju QE. Baru Trump bakal ngeluarin $2.000 stimulus, QE triliunan dolar bakal masuk ke kripto lagi, altcoins bakal explode 10-50x. Ini agak misleading gara-gara ini tuh ngasih tahu proyeksi cycle depan, bukan cycle ini. Cycle ini udah telat, udah habis waktunya ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini diksi kekuatan dolar. Kita mau lihat kekuatan dolar turun sesuai tahun 2026, QE datang, baru semuanya naik sesuai juga sama proyeksi kita, yaitu cycle depan bakal jadi cycle yang paling besar kenaikannya, di mana Bitcoin bakal masuk $750.000 per BTC. Jadi semoga kalian ngerti tentang outlook kita
tentang bull market kita, tentang 3 solusi buat orang-orang yang ketinggalan, sama penjelasan full WCL DCL, dan harusnya kalian semua sekarang udah nggak bingung menjalani market ini. Emang nggak enak kalau ketinggalan atau kalau nggak masuk maksimal, tapi faktanya adalah waktu kita udah nggak banyak, malah semakin dikit setiap hari yang kita lewatin. Jadi setidaknya gue mau viewers Koko Crypto aja bener-bener pay attention dengan portofolio kalian sendiri dan dengan outlook market, dan bersikap realistis berapa persen yang kalian bisa dapat untuk sisa bull run ini. Gue Koko Crypto, thank you banget semuanya yang udah nonton. Jangan lupa klik like dan subscribe, and I will see you guys in the next content.